Pak Menko, Pak Menaker, serta rekan-rekan media, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian. Untuk yang ketiga ini adalah sebenarnya pernah kami sampaikan tapi secara sepintas. Kali ini kami sampaikan secara lebih detail. Pada intinya pemerintah melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Exim Bank Indonesia ingin memberikan dukungan kepada usaha kecil menengah yang berorientasi ekspor maupun yang terlibat pada kegiatan yang mendukung ekspor. Dan juga kita ingin agar UKM-UKM tersebut selain tetap memproduksi produknya untuk ekspor dan mendukung ekspor, juga tidak mem-PHK karyawannya. Karena itu kita fokuskan atau kita berikan semacam kredit modal kerja dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga komersial, ya, dan diutamakan untuk perusahaan yang padat karya dan yang rawan PHK, tetapi mempunyai kegiatan ekspor UKM-nya maupun terlibat dalam kegiatan ekspor. Jadi dia mungkin tidak mengekspor langsung, tapi UKM itu merupakan supplier dari input atau bahan yang kemudian dipakai oleh produsen berikutnya dalam melakukan ekspor. Nah, LPI sudah melakukan pemetaan di seluruh Indonesia berdasarkan kriteria tersebut, dan sampai saat ini sudah ada 30 perusahaan yang akan atau potensial untuk diberikan kredit modal kerja tersebut. Nah, tentunya di sini kredit modal kerja tersebut diberikan sebagai pendamping dari kredit atau pinjaman yang sedang dimiliki perusahaan atau UKM tersebut terhadap lembaga perbankan lain maupun terhadap LPI. Nah, besaran pinjaman yang diberikan maksimum adalah 50 miliar per perusahaan, sedangkan jenis komoditi yang akan dibantu adalah furniture, barang-barang dari kayu, handicraft, tekstil dan produk tekstil, perikanan kelautan, alas kaki, hasil pertanian, dan perkebunan. Sedangkan perbankan nanti yang akan berpartner dengan LPI terdiri dari baik bank BUMN maupun bank swasta maupun termasuk modal ventura dan leasing. Kemudian daerah-daerah di mana perusahaan itu berlokasi ada di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Ambon, dan Papua. Yang paling penting kalau kita lihat jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, kisarannya paling kecil adalah 50 orang, yang paling besar ada 5.520 orang. Sehingga kalau kami jumlahkan ada potensi kita bisa menyelamatkan karyawan sebanyak kira-kira 27.000 dari ancaman PHK. Karena perusahaan tempat 27.000 karyawan ini bekerja akan dibantu dengan kredit modal kerja yang bersubsidi tersebut dari LPI. Segala aturan dan prosedur sudah disiapkan dan bukti bahwa kita sudah mengidentifikasikan adalah keseriusan kita untuk bisa mencegah PHK, tapi pada saat yang sama juga tetap mendorong ekspor. Jumlah kredit yang saat ini sudah tercover adalah 695 miliar dan kita akan gunakan sebenarnya 1 triliun yang sudah diberikan sebagai PMN pada APBN perubahan 2015 ini. Jadi intinya kebijakan ini tujuannya adalah untuk tetap mendorong ekspor, berpihak kepada UKM, dan menjaga agar saudara-saudara kita yang bekerja di UKM tersebut tidak mengalami PHK. Terima kasih. Sedikit tambahan soal RPP pengupahan, teman-teman, bahwa RPP ini pada dasarnya merupakan amanat dari Undang-Undang 13 tahun 2003, yang artinya dari 2003 sampai 2015 berarti ini sudah 12 tahun tidak kelar. 12 tahun. Jadi sudah prosesnya ya baru selesai 12 tahun kemudian kalau misalnya tahun ini kita selesaikan. Nah, demikian tambahan. Terima kasih.
Yaitu tadi penyampaian paket kebijakan jilid 4 yang langsung disampaikan oleh sejumlah menteri terkait, dan memang paket kebijakan jilid 4 ini lebih fokus pada ketenagakerjaan, diantaranya terkait dengan pengupahan dan juga pembiayaan yang difokuskan bagi UKM. Dan untuk pengupahan sendiri ada satu formulasi pengupahan yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu upah minimum yang sedang berjalan akan ditambah dengan besaran upah minimum yang berjalan yang dikalikan dengan jumlah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Itu akan menjadi besaran kenaikan upah bagi buruh ataupun juga karyawan yang dijamin akan dilakukan setiap tahunnya. Sementara untuk evaluasi besaran pengupahan sendiri akan dilakukan selama sekali dalam 5 tahun, itu berdasarkan dengan melihat pola kehidupan konsumsi masyarakat ke depannya, dan itu akan terus mengalami evaluasi. Sementara untuk pembiayaan sendiri, pemerintah akan memfokuskan pada khususnya perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor dan akan memberikan sejumlah kredit modal kerja dengan tingkat bunga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan komersial sendiri. Dan ada sejumlah perusahaan, diantaranya 30 perusahaan yang pemerintah sudah nilai potensial untuk menerima kredit modal kerja tersebut. Secara umum kemudian paket kebijakan jilid 4 ini akan berupaya untuk berpihak kepada UKM dan juga bagi para buruh, serta bagaimana kemudian pertumbuhan ekspor kita ke depan yang jauh lebih baik sehingga penyerapan tenaga kerja juga bisa lebih tinggi, dan secara tidak langsung ini akan berpengaruh pada daya beli masyarakat. Demikianlah breaking news Berita 1 News Channel. Kami akan kembali, sampai jumpa.